satu isu, mungkin isu yang bukan kayak seolah-olah bukan isu yang seksi banget gitu ya. Kalau kita ngomong punya sampah gitu kan, semuanya ada tuh kita ngomong tuh. Tapi gambut ini akhirnya spesifik. Tapi ternyata ketika saya mulai kecebur di situ ya, dan itu ternyata isunya sangat dalam. Di Fakultas Pertanian, sesuai dengan yang diminta oleh Pak Haris, kita mencoba berdiskusi. Mungkin Bapak dan Ibu lebih paham daripada saya terkait sains pedologi gambut. Jadi prinsip dari merestorasi hidrologi adalah sederhananya jaga gambut tetap basah. Kalau dikeringkan itu melawan hukum alam. Pertama datang ke Bukali, saya disuruh mandi. Saya bilang gini, nanti aja saya mandi di Pekanbaru gitu. Terus dirayu-rayu dibilang, ini lucu ini gitu kan. Akhirnya ternyata memang air gambut itu sangat sejuk. Kita hari ini bicara soal gambut. Berbicara tentang gambut dari multi aspek. Antara manusia dengan lingkungan. Jadi tadi sudah berbicara tentang gambutnya, bagaimana fungsi gambut ya. Salah satunya water restoring atau sebagai tempat untuk menyimpan air. Kita ini berada sebenarnya yang tempat kita duduk sekarang ini adalah sebuah cekungan lahan yang ada di antara di tepi Selat Malaka ya. Dan cekungan lahan ini pada zaman ribuan tahun yang lalu itu isi air, dan dari air yang mengisi itu tergenang sehingga terbentuk gambut yang ada di sini karena ada bangkai-bangkai tumbuhan yang tertimbun. Kondisi kita sekarang ini demikian, terutama ketika dikaitkan dengan pendekatan kemanusiaan tadi yang disebut dengan antropologi etnografi. Yang kedua, impact dari itu semua adalah masuk kepada dunia kesehatan. Dan kita paham bahwa perihal ini semua adalah masuk kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, dimaksud pada Anda semua. Mohon maaf jika ada yang salah. Ya, tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari kita semua datang ke sini, gitu ya. Semoga bukan akhir, tetapi karena saya berhadapan dengan generasi muda dan ini momentum Sumpah Pemuda, dan percayalah selalu ada keajaiban. Setiap kita inginkan sesuatu, yang itu mengambil momentum-momentum penting. Jadi Indonesia Merdeka salah satunya adalah ketemunya para pemuda yang punya idealisme untuk memerdekakan negaranya, republiknya. Sekarang pertanyaan kita, mau nggak kita memerdekakan ekosistem gambut kita? Masyarakat yang betul-betul hidup di lahan gambut, dan tentunya nanti didampingi oleh Lulu, ada juga Prof Haji dan saya juga. Silakan gunakan waktu yang singkat ini, hanya 1 jam kata teman-teman tim panitia. Sebanyak mungkin untuk teman-teman bisa mengenal dari dekat. Satu lagi fungsi dari getahnya. Getah dari pohon jelutung. Ya, salah satunya untuk medis ya. Ada untuk medis, ada untuk tadi ban, ya. Karena tidak semua negara-negara itu juga punya karet seperti pohon karet yang kita miliki, tetapi juga ada pohon jelutung sebagai salah satu vegetasi yang diambil getahnya. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pulihkan dan lindungi ekosistem gambut Indonesia. Selama 2 hari ini kegiatan kita dengan tajuk Simposium dan Sarasehan Gambut
yang diinisiasi oleh Universitas Riau juga bersama dengan Operational Management Office dan juga banyak dukungan dari berbagai pihak lainnya serta mitra-mitra yang ada. Selamat datang untuk kita semua. Dua pantun beriring pergi ke pasar beli boneka, mampir ke warung beli kerupuk kuah. Semoga apa kabar kita semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pertama-tama ingin saya sampaikan di sini adalah selaku mewakili manajer RO3. Kami dari PT Transportasi Gas Indonesia ini memiliki wilayah kerja sebenarnya secara umum di Kabupaten Bengkalis, Pak. Jadi kita merupakan perusahaan transporter gas yang mengalirkan gas melalui pipa dari Sumatera Selatan sampai ke Duri. Yang punya gas itu adalah pihak ketiga, dalam hal ini ConocoPhillips, ada Pertamina sendiri, dan kami yang menjalankan, mengoperasionalkan aset-aset perusahaan gas negara. Dan kami di wilayah Riau ada di 3 kabupaten dengan 30 desa. Sehingga program CSR yang kami lakukan memang prioritasnya di desa-desa yang ada di wilayah operasi kami. Tapi khusus untuk kegiatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mangrove sebenarnya saya dari dulu dari awalnya Mendar Bakau, saya sudah bergabung sama Datuk Darwis Saleh. Nah, kenapa saya tertarik dengan mangrove? Karena itu didasari dari awal, Pak, ya. Dasari dari awal, kemudian dengan keterbatasan saya, dengan hati yang saya coba, karena saya menganggap bahwa mangrove ini kan tumbuhan, makhluk. Dia juga kan ciptaan Tuhan. Sebenarnya pada intinya kalau untuk menutupi kebutuhan saya selaku orang kepala keluarga dari membibit mangrove ini sebenarnya tidak ada fungsinya sama sekali. Tapi saya yakin satu hal, apa kata Allah, berusaha kamu, pasti rezeki ya. Walaupun pada prinsipnya hanya usaha ke mangrove yang sifatnya tidak ada buah yang bisa dimakan begitu untuk bisa menutupi kebutuhan, namun didasari oleh rasa keyakinan kuat bahwa alam yang Allah ciptakan kemudian dirusak oleh tangan-tangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad, yaitu mengapa kebun sawit menjadi kayu hutan kembali. Ya. Pada tahun 2008 di lokasi ini terjadinya kebakaran. Ya, terjadi kebakaran. 2008 itu setelah kebakaran di lokasi ini tenggelam. Kemudian datang tadi Universitas Kyoto itu, yaitu Pak Aris, Pak Ahmad datang ke Tanjung Leban ini 2009. Di situ memberikan motivasi kepada kami tentang bagaimana kayu bisa diletakkan di sini. Saya ya tadi baru ditugaskan, diberi amanah direktur ini kurang lebih mau 6 bulan lah. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya 6 bulan lah, boleh bilang 6 bulan. Dan saya mendapat informasi mengenai gambut itu dari staf saya. Alhamdulillah luar biasa staf-staf saya di feeding, diberikan input mengenai gambut itu sebagai satu kebanggaan bagi Indonesia, Pak. Jangan salah, Indonesia adalah negara pemilik lahan gambut terluas, lahan gambut tropis tapi ya terluas sedunia, Pak. Dan ini saya rasa merupakan forum yang sangat luar biasa, ya.
karena memang di sini semua stakeholder hadir. Ada dari pemerintah pusat, dari KLHK, kemudian ada dari pemerintah daerah dan perangkat desanya, kemudian juga ada dari akademisi, ya di sini ada Bu Lulu, ya Pak Ahmad Muhammad, Pak Haris, kemudian dari bidang hukum ada Pak Sukamariko, terus ada juga mantan rektor kami yang terhormat Prof. Asaluddin, dalam tak jumpa Prof. Kan sibuk turun lapangan ya Prof. Jalan-jalan ke Pekanbaru, pulangnya singgah di Rokan Hulu. Selamat siang Bapak Ibu peserta sarasehan dan simposium. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.